habitatnya KLX ini. Salah habitat ini, XS. Jalannya langsung improve. Wah, sedap jalannya. Asik. Oke, baru ini jalan. Markanya masih kinclong banget. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Udah lama nih nggak bikin video karena banyak hal ya. Either sibuk kerjaan atau emang mager aja ya. Akhirnya kembali lagi motoran bareng si XS 650. Ini hari Jumat, long weekend ya. Ini agak di luar kebiasaan saya sebenarnya pergi long weekend gini, karena biasanya saya males ya pergi long weekend. Cuman long weekend ini sebenarnya saya agak-agak berspekulasi gitu ya. Ini adalah weekend 1 minggu setelah libur Lebaran. Jadi saya pikir ya mungkin orang-orang udah pada malas liburan lagi ya, karena libur Lebarannya udah lewat 1 minggu lalu. Orang udah pada pulang kampung, udah pada pergi liburan, udah pada ngabisin duit. Jadi saya menduga mungkin yang akan liburan di long weekend kali ini nggak akan banyak ya, tapi kita lihat nanti. Mudah-mudahan sih nggak rame ya, karena saya bukan pecinta keramaian. Jadi ya mudah-mudahan tetap kondusif lah jalanan. Kemana kira-kira tujuannya? Ada yang bisa tebak mungkin? Yang dekat-dekat dulu aja sih. Rencana saya mau ke daerah Bandung. Udah lama nih nggak ke Bandung. Tadinya saya mau ke Purwokerto ya teman-teman. Nanti saya jelasin deh kenapa nggak jadinya. Ini seperti biasa start dari daerah Cibubur. Sekarang jam berapa ya? Tadi jam 9-an. 9.58. Ya emang saya agak telat ya, agak kesiangan ini jalannya. Karena emang agak random sebenarnya trip kali ini. Jadi karena tadinya rencananya mau ke Purwokerto, tapi kemudian nggak jadi. Terus saya mikir ya udahlah di rumah aja dulu. Tapi ternyata, nah udahlah jalan aja lah. Jadi tadi pagi saya bangun baru siap-siap segala macem. Akhirnya jam segini deh baru jalan. Kalau saya lebih suka jalan pagi ya sebenarnya kalau di adem. Karena tujuannya deket juga, jadi ya agak santai aja lah.
kita lewat guys. Lewat Cikalong. Jadi agak memutar ya sebenarnya. Tapi kan kita emang nyantai aja, jadi tidak ada masalah. Dan daerah sini juga menghindari daerah Cipatat. Jadi nanti kita akan lewat Bendungan Cirata ya. Saya lapar juga deh, haus, pengen makan. Sekaligus cari warung deh daerah sini. Kalau di Jalan Raya Jonggolnya paling ramenya di itu ya, rest area atau kayak di Puncak Pinus itu tuh rame tuh warung-warung. Tapi selebihnya sepi. Wah, ada es cendol. Tapi jangan es lah. Dari Sunda atau Padang atau apa warung makan. Alhamdulillah udah makan siang, udah istirahat. Lanjut lagi kita. Cuaca cukup terik. Langit juga biru ya. Biasanya kalau habis makan gini saya pelan-pelan dulu nih, nunggu nasi yang ada di perut untuk sedikit settle lah. Kayak begah banget kalau habis makan tuh, kayak yang bego istilahnya. Tapi kalau adem-adem gini wah enak banget. Kenapa saya cenderung pilih Padang kalau lagi jalan gini tuh? Karena menurut saya ya, rasanya udah ketahuan aja sih. Ibarat kata ya apes-apesnya gitu ya. Lewat Padang ya enak-enak juga. Kadang kan kita mau makan apa ya gitu ya, lagi pengen sayur asem nih, berhentilah di warung nasi. Ternyata sayur asemnya nggak enak gitu kan, atau apalah gitu, lauk apapun gitu. Tapi kalau Padang mau ayam bakar, telur dadar, ya udah, menurut saya pasti enak ya. Jadi terima kasih pada warung-warung Padang yang sudah menjadi tempat saya singgah selama saya bermusafir ya. Mudah-mudahan sukses semuanya terus. Amin. Memang kalau buat saya yang paling ribet itu ya cari tempat makan sih, karena saya nggak suka makan orangnya. Dibilang pilih-pilih sih enggak gitu, cuman emang nggak selera makan aja. Jadi kalau lagi jalan gini ya udah nggak selera, nyari tempat makannya yang kayak aduh ini kayaknya nggak ada, itu kayaknya nggak ada. Bukannya picky eater ya, emang purely nggak nafsu aja. Di situ juga Padang menjadi penyelamat saya, karena ya udahlah standar aja gitu. Ya begitulah seputar makan siang. Kalau teman-teman biasanya ada preferensi nggak? Kalau saya lihat di dunia YouTube ya, itu misalnya banyak yang fans ayam goreng gitu ya. Ya
Rocket Chicken lah atau apalah. Itu banyak tuh saya lihat. Saya malah belum pernah nyobain Rocket Chicken. Taunya cuma ada kriuk doang. Wih, jalannya mantap. Habitatnya KLX ini. Salah habitat ini, XS. KLX terabas aja ini dah. Emang harus nyantai sih kalau lewat sini. Kalau mau berwaktu mah mendingan lewat Cipatat aja. Untuk kaum-kaum yang slow seperti saya ini. Ya, dikit lagi, beton. Mantap. Ya, mau 50 meter betonnya. Dicicil kayaknya. Ya, benar-benar dicicil. Ini beton lagi. Kita lihat berapa meter ini seksi ini. Ya, 25 meter. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita baru saja memasuki daerah Kabupaten Purwakarta. Jalannya langsung improve. Baru diomongin. Tidak ada jalan, tapi ya jauh lebih baik lah dibanding ruas yang tadi. Aspal masih cukup bagus. Hanya apa ya, lubang atau kerusakan di beberapa titik yang masih bisa dihindari. Enak lagi jalannya berkelok-kelok. Kalau yang ketutupan gini nggak kelihatan tuh, kalau ketutupan pohon. Bayangan tuh jalan rusak suka nggak kelihatan. Jadi kalau saya sih ngerem aja daripada diterabas atau jalanan bolong. Cukup menyenangkan nih jalurnya, naik turun belok-belok. Jalanan cukup bagus. Ada beberapa kerusakan tapi ya sih oke lah. Wait. Wih, ada apa itu? Juga anak-anak ya. Jangan ngebut sih ya kalau menurut saya, karena banyak warlock. Lihat ada anak-anak lah, ada anjing nyebrang lah. Santai saja. Licin, pasir.
Saya baru nyadar kalau kamera 360 saya rusak ternyata. Aduh, udah lama kan nggak dipakai, udah jadi sampah. Akhirnya mau dipakai gitu, udah lama nggak dipakai, bawa. Ternyata rusak. Jadi dia memory cardnya nggak kedetek. Ada memory card tapi dibilangnya tidak ada memory card. Kalau settingan saya biasanya pencet langsung ngerekam ya, di tombol besarnya itu. Saya baru sadar tadi kok lampunya kok mati. Jadi saya berhenti, saya cek loh, ternyata dia bilang memory card not detected. Begitu lihat di setting, ada memory cardnya. Saya coba format aja lah, bisa di format. Tapi begitu di press record, bisa record. Tapi begitu saya matiin, kemudian saya pencet rekam lagi, dia bilang memory cardnya nggak ada lagi. Ah ya sudahlah, daripada ribet ngurusin kamera, taruh tas lagi aja dah. Ya memang alat elektronik jarang dipakai gitu. Ya saya model lama ya, Insta360 yang X2. Jadi sebelumnya itu udah lama nggak saya pakai kan, saya simpen aja. Begitu saya keluarin, dia lapisan karetnya itu lengket, kayak meleleh. Akhirnya saya akal-akalin. Pertama pakai alkohol nggak bisa, pakai bensin nggak bisa. Dan yang manjur adalah pakai bedak talkum. Bedak talkum tuh bedak yang suka dipakai buat bayi ya. Nah, itu pakai itu tuh bisa. Untuk perangkat elektronik yang lain juga bisa. Kayak voice recorder itu beberapa ada yang bodinya itu ada lapisan karetnya. Itu kalau lama-lama dia karetnya itu akan terdegradasi kualitasnya ya. Lama-lama meleleh dia. Nah itu teman-teman kalau ada punya barang yang kayak gitu bisa coba pakai bedak talkum. Ditaburin aja, terus diamin udah. Itu yang saya alami adalah ya itu, lelehannya karetnya itu jadi nggak lengket lagi. Sangat menjijikkan itu lengketnya. Oke, kita langsung ke Bandung sekarang. Oke, nggak butuh istirahat lagi sih saya. Dekat juga. Jalan beton gini bagus, cuman gak enaknya tuh kayak gini nih. Kedengeran apa nggak tahu di suara saya deh, getarnya. Kalau jalan belok-belok gini enakan aspal, atau ya beton dilapisin aspal lah. Karena bumpy gini kan mempengaruhi suspensi dia. Ya tapi udah syukur jalan bagus emang. Kadang kita nih banyak nuntut emang. Nggak apa, boleh lah menuntut. Kita warga negara, bayar pajak. Masa warga negara nggak boleh nuntut? Ngeri banget, nikung gitu, bumpy gitu. Dengan suspensi yang keras gini, nyantai aja lah saya. Suspensi keras, motor berat. Udah kombinasi itu.
mendung ya. Mendung atau kacamata saya ini. Saya pakai sunglass. Wah, sedap jalannya. Asik. Ini baru nih jalan. Markanya masih kinclong banget. Jalannya KDM. Beuh. Wih, bawa sapi dia. Kebayang tuh. Kayak apa ya nyetirnya? Truk bawa sapi gitu. Sapinya goyang-goyang. Bobotnya kan udah pasti shifting terus. Pasti udah terbiasa dia. Akamsi, Akamsi. Akamsai. Akamsai. Di sini ada terowongan ini nih, terowongan Sasak Saat, terowongan terpanjang di jalur Wush kalau nggak salah ya. Mana ya? Ini kita udah memasuki area-area di mana kita banyak bersinggungan dengan rel, baik rel Wush maupun rel kereta reguler ya. Biasa ada kepikiran juga bikin konten belusukan gitu ya, ngeliat jalur-jalurnya kereta cepat. Saya udah mapping, ada beberapa titik yang sepertinya bisa dijangkau dengan sepeda motor. Ada terowongan, jembatan, dan gak cuma Wush aja ya, tapi kereta reguler juga. Ya insya Allah nanti kalau ada waktu diberi kesehatan, saya bikinin lah kalau lagi gabut.
pada nyalip. Purbalenyi di bawah kita tuh. Ini kereta nih, rel. Wah, cakep tuh foto di situ. Sayang nggak ada kereta lewat. Padahal kereta lewat asik banget tuh buat thumbnail. Thumbnail udah kayak YouTuber aja nih. Gelap nih. Wah. Agak gerimis nih guys. Jadi agak kita percepat ini. Tiba-tiba aja langsung mendung dan gerimis. Gerimis, ntar dulu dong hujannya dong. Please. Stasiun Wush Padalarang. Ya Bang Gojek mau kemana nih? Nggak begitu rame, lagi nggak ada ini kali. Tapi nggak tahu juga berapa banyak sih orang yang turun di Padalarang. Biasanya kan nyambung feeder ya ke Bandung. Padalarang, Cimahi, Bandung.
Titik kemacetan pertama. Dia pakai jas hujan jadi insecure kita. Macet. Macet selalu mendekati kota-kota besar, selalu macet. Ya, beginilah Bandung dan sekitarnya. Harus sabar kalau kesini. Macetnya Bandung tuh nggak tahu ya. Beda macetnya sama Jakarta. Bolongan nih, gua nggak tahu bolongannya. Ngeri. Macet apaan ya? Wah, banjir, airnya kena knalpot, langsung menguap karena panasnya. Gue berasa ada di atas kettle air yang udah mendidih. Ternyata gara-gara banjir gitu doang. Ya untungnya nggak dalam lah banjirnya. Akhirnya sampai juga gue di hotel. Tadi benar-benar perjuangan berat masuk ke kota Bandung ya. Jadi tadi setelah stasiun Padalarang tuh, stasiun Wush, udah macet sampai ke Dago. Macet pertama tuh gara-gara banjir. Banjirnya tuh sekitar 20 sentian lah, tapi kan ya namanya banjir, kendaraan jadi ngantri kan, pelan-pelan semua. Tinggal satu jalur. Setelah itu ya macet persimpangan, perempatan, pohon tumbang. Jadi Bandung ya mirip Jakarta lah, habis hujan chaos menolong weekend pula gitu kan. Kayaknya banyak juga sih orang yang liburan kali ini gitu.
Jadi gue nggak videoin pas nyampe di hotelnya karena baterai gue habis dan gue males ganti-ganti baterai karena nanggung ya. Jadi sekarang gue mau istirahat dulu, bersih-bersih. Gue nggak tahu nih mau ngapain, mau keluar kayaknya jalanan juga berantakan saat ini. Jadi kayaknya gue sih pengen ya istirahat aja dulu. Oke, thank you banget yang udah nonton. Ciao.